Ada satu lagi namanya Dokter Tifa, ya kan? Itu Anizernya luar biasa. Padahal saya sendiri juga orang Nasdem yang memang mendukung Anies Baswedan, ya kan? Oh, dia orang Anies sejati itu, Tifa itu. Lah, kan dari kata-katanya bisa dilihat. Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang dunia ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB misalnya. Memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu, yang lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi, betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Begitu. Kan apakah itu enggak utama Anies? Justru itu mempermalukan Anies kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu justru mempermalukan Anies gitu, bahasa-bahasa seperti itu gitu. Nah, kemudian kemarin ada yang mengatakan Pak Jokowi kalau bahasa Inggris nggak bagus. Lah, kemarin dia baru baca bahasa Inggris yang itu loh, undang-undang itu. Bukan dia bilang law atau regulation. On other country, big country is there is no criminalism on freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang. Tapi undang-undang. Lo bahasa Inggris aja sambil ngelihat HP kok gitu ya. Itu pun berepotan ya. Iya, itu pun masih ngatain gitu loh. Jadi saya bingung juga gitu nih dokter ya. Mestinya dokter ini fokus menyehatkan masyarakat melalui keahliannya sebagai dokter, ya kan? Mengobati pasien kan gitu. Kok malah sibuk berpolitik terus gitu. Saya juga heran juga dengan ibu satu ini. Saya bilang, Bu, masuk aja DPR, Bu. Nyalonkan diri jadi anggota DPR aja. Biar kalau ngomong lebih terstruktur gitu loh ya. Lebih punya pertanggungjawaban moral gitu. Masuk DPR aja nyalon gitu. Jadi lebih baik. Karena udah berkaitan dengan kepentingan umum dan kebijakan publik. Sebenarnya udah nggak bisa lagi yang seperti ini. Pak Prabowo harus mengeluarkan instruksi kepada Mabes Polri untuk segera menangkap Rismon CS karena ini gaduh, cuman beda judul doang. Bila perlu gue pembasmi, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Pendidikan Indonesia siap diundang oleh Mabes Polri untuk mengkaji masalah ini. Gue ikut mendorong agar mereka ditangkap. Kalau Rosuryo di penjara sama si Rismon sama si Dokter Tifa, gue potong kebo, nggak percaya lo. Pas di penjara gue langsung potong kebo. Pasti di penjara, insya Allah malah gue doain. Penjara dia. Gak percaya lah. Ya nggak tahu pasalnya apa. Kita tunggu aja. Yang jelas gue bilang itu pasti di penjara. Kan analisa hukum gue nggak mungkin meleset. Harus di penjara bos. Ini penyakit bos. Menghambat. Ini kan Pak Prabowo tinggal sisa 4 tahun lagi menjabat. Kalau orang ini dipiara di luar bos, nggak di penjara. Tetap aja judulnya beda lagi besok. Si Rismon CS sama si Roy Suryo ini judulnya beda lagi dia. Dia berani bayar berapa? Taruhan sama gue. Rismon punya apa? Gue kasih
tanah gunung mau dia, tanah gunung. Dia duit berapa? Hah? Gue nggak punya duit, tapi gue gunung ada. Nah, gimana? Taruh sama gue, si Rismon. Pasti di penjara. Ayo, motor berapa mau gue? Kalau Mabes Polri itu udah berbicara, hah? Lantas kalau kita masih nggak percaya, berarti kita ini kan kufur, Pak. Kan negara punya legalitas, bos. Gitu loh. Kalau menurut gue proses aja lah, penjarain lah. Gue sayang, ntar takut sapi gue kagak pakai. Sapi gue kan gue lagi nabung duit nih, 1.000 sehari, 1.000 sehari. Kan sampai nyampe harga sapi kan gitu. Makanya target gue sebelum lebaran kurban udah di penjara gitu. Dipalsukan tahun berapa? Jangan nyengir aja Mas Roy, tahun berapa? Ada, nanti saya jawab. Roy Suryo ini dasar memang asli, memang bego. Asli benar-benar bego. Dia selama ini kowar-kowar mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu, dipalsukan. Jokowi tidak pernah kuliah, tidak lulus kemudian berpindah lagi, tidak lulus kuliah, bermasalah skripsinya dan sebagainya. Itu kata Roy dan teman-teman. Nah, kemudian ijazahnya itu dipalsukan. Begitu ditanya sama siapa itu dari Pestreka itu, tahun berapa ijazah itu dipalsukan? Dia malah menjawab, nanti saya jawab katanya. Nanti. Ditanya, kapan ijazah ini dipalsukan? Katanya nanti saya jawab. Lah sudah, kalau nanti ya sudah. Kenapa kalian ibaratkan tuh si Roy Suryo yang bego ini jadi mendesak agar Bapak Jokowi dan kuasa hukumnya untuk menunjukkan ijazah Bapak Jokowi ke publik? Kan sudah jelas dinyatakan setelah lebaran kemarin, ijazah ini akan ditunjukkan nanti di pengadilan. Itu pun kalau nanti pihak hakim meminta. Kan sudah jelas akan ditunjukkan di pengadilan. Kenapa Roy Suryo dan teman-temannya ini jadi mendesak Bapak Jokowi untuk menunjukkan di depan publik? Dia aja ditanya, kapan ijazah ini dipalsukan? Maksudnya ibarat tuh bahasanya tuh sejenisnya kayak gini. Kapan ijazah ini dipalsukan gitu loh. Pembuatan ijazah palsu mungkin maksudnya seperti itu pertanyaannya. Roy Suryo malah menjawab, ya nanti akan dijawab. Ya kalau nanti ya sudah. Jangan lagi Roy Suryo, kamu itu Roy Suryo yang bego, itu mendesak ibarat Bapak Jokowi untuk secepatnya segera menunjukkan di depan publik. Kalau ibarat nanti kamu jawabannya nanti akan menjawab di pengadilan, ya nanti akan ditunjukkan juga nanti ijazah Bapak Jokowi di pengadilan, kan biar sama gitu loh. Ini Roy memang asli bego. Saya memang 2 hari ini kayaknya nggak posting ya tentang perpolitikan, apalagi tentang Roy Suryo. Banyak DM saya, bang ini Roy Suryo dibahas bang, Tifa dibahas bang. Saya sebenarnya sudah agak malas membahas mereka, karena nggak tahu kenapa di saat kita tahu latar belakang mereka, tujuan mereka apa, memang tidak perlu dibahas lagi. Orang segoblok itu ya, itu memang tidak perlu dibahas, seharusnya seperti itu. Tapi ini mungkin hanya sebagai apa ya, sebagai memberikan edukasi dan juga memberikan informasi ya. Setelah ini ya mereka itu tidak akan pernah berhenti ya, walaupun Bapak Jokowi sudah menunjukkan ijazah asli dan lain-lain, mereka tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Mereka itu berprinsip ya, Bapak Jokowi itu selalu salah di mata mereka karena ada suatu dendam kepentingan. Paham kan sampai di sini? Roy Suryo di penjara di masa era Bapak Jokowi, lalu si Tifa mendukung Anies Baswedan kalah dan dia sakit hati. Ya sampai situ aja kita sudah paham kok ya. Jadi kalian juga bisa melihat nanti pada akhirnya banyak gerakan-gerakan masyarakat yang tiba-tiba muncul, ya itu memang dikoordinir oleh Roy Suryo dan juga Tifa secara dan lain-lain orang CS-nya yang di dalamnya yang ingin menjatuhkan nama Pak Jokowi ya. Dan mereka mencoba untuk membela diri dengan memasang badan seseorang yang nantinya dilibatkan dan dikorbankan, seakan-akan mengatasnamakan rakyat. Jadi paham sampai di sini ya. Kita nggak perlu bahas mereka, tapi ini sebagai edukasi saja. Hati-hati dengan pernyataan di media sosial yang menyesatkan. Apalagi ini pernyataan tentang Roy Suryo, Dr. Tifa, Simon, ya siapa lagi itu ya, yang dimana dia sengaja untuk menyebarkan fitnah, berita bohong. Teman-teman hati-hati jangan termakan itu. Seperti itu aja. Ini edukasi saja. Sebenarnya malas juga bahas. Oke.